Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita belajar ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, in khasafati syamsu, terjadi gerhana matahari. Jadi kita ini sudah masuk pada bab sholat gerhana. Terusan yang sebelum itu kita masuk bab sholat sunnah. Bacaan kita sekarang sampai pada bab sholat gerhana. Hukum sholat gerhana hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah begitu. Jadi ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang biasa. Sunnahnya polos aja begitu, sunnah begitu, kagak ada muakkadnya. Nah, bedain sunnah yang polos sama sunnah muakkadah itu sederhana. Kalau sunnah yang polos itu timbang dikerjain sama Nabi aja. Jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ini, atau ada sahabat Nabi yang mengerjakan itu dan Nabi Muhammad melihat, itu juga termasuk daripada sunnah. Tapi kalau sunnah muakkadah, tambah ada muakkadahnya itu berarti perkara yang bukan kewajiban, tapi Nabi Muhammad kagak pernah ninggalin, itu namanya sunnah muakkadah. Makanya sunnah rawatib tuh yang 5 waktu qobliyah ba'diyah itu kan ada yang rawatib muakkadah sama rawatib ghairu muakkadah. Yang rawatib muakkadah tuh yang 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya, 2 sebelum subuh. Nah, kalau 2 sebelum asar sunnah juga, cuman bukan muakkad begitu. Sunnah qobliyah maghrib sunnah juga, tapi bukan muakkad. Jadi sederhananya begitu. Jadi sesuatu dikatakan sunnah muakkadah itu bedanya dengan sunnah yang polos. Itu kalau sunnah muakkadah itu pekerjaan yang bukan kewajiban, tapi dikerjakan oleh Nabi selalu rutin, tidak pernah ditinggal. Itu namanya sunnah muakkad. Nah, sepanjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, kalau terjadi gerhana selalu ngerjain sholat. Jadi selalu mengerjakan sholat ketika terjadi gerhana matahari atau juga gerhana bulan. Dan selalu sholat gerhana itu di luar, bukan di masjid. Jadi sholat sunnah yang yang mengakomodasi banyak orang itu dikerjakan di luar Nabawi. Biasanya dekat-dekat Nabawi. Nah, yang kalau kita zaman sekarang tuh, dulu sholat lapangan yang pernah dipakai sama Nabi Muhammad SAW sholat itu dibikinin masjid tuh sama Umar bin Abdul Aziz. Makanya kita kalau ke Nabawi di pintu berapa tuh, itu kan ada namanya Masjid Al-Ghamamah kan ya. Orang nyebutnya Masjid Awan, namanya Masjid Al-Ghamamah. Itu Masjid Al-Ghamamah tuh dekat sama Masjid Sayyidina Abu Bakar tuh gitu. Jadi itu masjid, dulunya bukan masjid, dulunya melapangan aja. Nabi pernah sholat istisqa di situ begitu. Waktu sholat istisqa Nabi Muhammad doa ngangkat tangan, langit gelap seakan mau turun hujan. Emang habis itu hujan. Makanya di situ ini tempat bersejarah. Zaman Umar bin Abdul Aziz semua tanah yang pernah disolatin sama Nabi itu dibikinin masjid. Makanya kita pernah dengar di Madinah itu ada namanya Al-Masajidus Sab'ah, Masjid 7. Itu tempat perang Khandaq kan ya. Dulu Nabi Muhammad doa biar menang perang Khandaq,
sekarang jadi masjid. Masjidnya namanya Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat, tapi Masjid Al-Fatnya kecil, modelnya begitu. Jadi bahasa kita tuh kalau orang Indonesia namanya petilasan begitu. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bikin gitu. Jadi dibangunin masjid supaya apa? Supaya orang yang ziarah sholat di tempat dulu Nabi Muhammad SAW sholat begitu. Kan ya. Walaupun kalau sekarang kita ke Nabawi, Masjid Al-Ghamamah mana kagak dipakai buat sholat. Sebab kan orang ke Nabawi semua. Kan sekarang Aman Nabawi jaraknya cuma berapa langkah doang. Karena pelebaran Nabawi itu gitu. Nah jadi ini hukumnya sunnah muakkadah, dan kita alhamdulillah bersyukur ya, di Indonesia ini mulai beberapa tahun belakangan semangat untuk sholat gerhana itu sudah mulai masif begitu. Jadi pokoknya informasinya juga terbuka, nanti tanggal sekian bulan sekian akan terjadi gerhana bulan. Itu panitia pengurus masjidnya udah bikin tuh jadwal, nanti yang khotibnya Ustadz Fulan begitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada informasi itu, nggak ada kan, kita nggak dapat informasi gerhana kapan. Sekalinya ada, toto kagak boleh keluar rumah sama Soeharto waktu itu. Kan Soeharto nggak boleh keluar rumah, gerhana tutup pintu semuanya. Katanya kalau ngeliat gerhana nanti matanya buta atau begitu. Kan ya, zaman tahun berapa tuh waktu itu tuh. Yang ada malah ponakannya pasti apa, malah jualan kacamata buat gerhana matahari waktu itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terbuka begitu. Jadi ini hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan kita pernah ya sholat gerhana bulan tuh jam berapa tuh? Jam 3 pagi. Jadi tahun berapa ya? Saya diundang jadi khotib sekaligus imam sholat gerhana bulan. Kan kejadiannya gerhana bulan tuh jam 3 sampai jam 5 pagi kan ya. Jadi dari jam 3 kita sholat begitu. Saya pikir jemaahnya bakal dikit, tengah malam begini gak ada orang kan gitu. Rupanya saya nyampe banyak juga jemaahnya gitu. Jemaahnya banyak, sekalian sholat subuh. Itu juga hari normal tuh, hari biasa, bukan weekend itu begitu. Kemudian juga kemarin waktu puasa tahun 2022 apa 2021 tuh ya, gerhana di akhir Ramadan. Udah bentar lagi lebaran, gerhana matahari itu puasa tahun berapa tuh. Jadi kebetulan emang banyak ustadz yang udah pada pulang kampung gitu. Jadi nyisanya ustadz yang di Jakarta doang. Akhirnya saya yang dipanggil gitu buat khotib sholat sholat gerhana dan juga imam gitu. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Ini diceritakan salah satu kejadian gerhana oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas tuh kalau di kitab-kitabnya hadis disebutnya dengan gelar doanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai huma keduanya. Sebab Sayyidina Ibnu Abbas nih bapak anaknya ini termasuk sahabat Nabi. Kan radhiyallahu anhu itu kan cuman doa khusus untuk sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu bahasa sederhananya orang yang dilihat sama Nabi dan wafat dalam keadaan Islam itu namanya sahabat Nabi. Jadi dilihat sama Nabi, bukan dia yang lihat Nabi, tapi Nabi Muhammad yang lihat dia. Sebab kalau dia kudu ngelihat Nabi, kan ada beberapa sahabat Nabi yang buta, yang nggak bisa lihat. Berarti nggak dapat tuh gelar sahabat. Jadi sahabat tuh orang yang dilihat sama Nabi, wafat dalam keadaan Islam, wafatnya Muslim. Sebab Abu Jahal, Abu Lahab kan juga dilihat sama Nabi, bukan Muslim. Nah, Ibnu Abbas ini namanya Abdullahnya sahabat Nabi, Abbasnya itu juga kan paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ini dua orang nih, Ibnu anak Abbas dan bapaknya Abbas ini dua-duanya sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma begitu. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makanya yang sahabat Nabi cuman atu doang, Umarnya aja kan begitu. Jadi kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Qala Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan in khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fasalla, kemudian Nabi melaksanakan sholat. Jadi Ibnu Abbas mau ceritain bagaimana sholatnya Nabi, sholat gerhana. Faqama qiyaman tawilan, lalu Nabi Muhammad berdiri di rakaat pertama. Qiyaman, berdiri, kan sholat gerhana tuh modelnya 2 rakaat, 1 rakaatnya 2 kali berdiri. Jadi jatuhnya tuh kayak 4 rakaat, 4 kali berdiri. 2 rakaat cuman 4 kali berdiri, jadi 1 rakaat 2 kali berdiri. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, qiyaman tawilan, berdiri yang pertama berdirinya panjang, lama. Nahwan min suratil Baqarah, kira-kira sepanjang orang baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 286 ayat. Surat Al-Baqarah. Jadi berdirinya lama. Sebab apa ibaratnya modelnya tuh Nabi. Jadi gerhana ini bahasanya Allah lagi ngambil nikmat kita yang ada di dunia. Salah satu nikmat terbesar di dunia tuh Allah bikin matahari nyala buat kita. Gitu. Kalau matahari hilang kagak nyala, beku, mati semua kita ini, kan begitu. Atau nyalanya kepanasan, ketinggian, angus kita kan gitu. Atau nyalanya kurang terang, kedinginan, kita nggak bisa hidup. Jadi ini nikmat besar dari Allah, matahari buat orang dunia. Waktu itu dicabut tuh, gitu. Dan khawatir dicabutnya cahaya matahari ini terus-terusan kagak dibalikin lagi. Makanya kalaupun begitu, jadi kan dulu Nabi Muhammad ketakutan itu gerhana. Jadi kagak kayak kita, malah ada flyer nobar nonton gerhana matahari bersama gitu. Karena Nabi Muhammad ketakutan dulu, takutnya nikmat kagak balik lagi. Makanya kalau lagi nikmat dicabut, biasain dalam keadaan zikir gitu, dalam keadaan ibadah. Kalau nikmatnya kagak balik lagi, kita wafatnya lagi ibadah, begitu maksudnya. Makanya berdirinya lama. Jadi berdiri pertama di rakaat pertama nahwan min suratil Baqarah. Tsumma raka'a, kemudian Nabi Muhammad ruku'an tawilan, rukunya juga panjang. Jadi ruku pertama di rakaat pertama rukunya panjang begitu. Itu kalau kata sebagian ulama baca tasbihnya sampai 11 kali dengan tasbih yang paling panjang. Ada sebagian ulama baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi model sholat gerhananya mataharinya Nabi begini, memang panjang. Tapi kan kemarin-kemarin tuh kita nggak begitu waktu gerhana, sholatnya biasa aja. Ya benar sih 2 rakaat 4 kali berdiri. Cuman pengurusnya kan nitip, jangan lama-lama, kata dia begitu. Emang apa? Kita mau nonton gerhana soalnya gitu. Takutnya beres sholat gerhananya habis, katanya. Ini jangan lama-lama. Padahal dulu Nabi Muhammad nggak ada ceritanya nonton gerhana itu. Gitu. Jadi sholat sepanjang gerhana tuh sholat. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, Nabi Muhammad rukunya panjang. Tsumma rafa, kemudian berdiri. Jadi lagi berdiri rakaat pertama nih. Berdiri pertama, Allahu Akbar. Nah ketika berdiri dari ruku bilangnya bukan sami Allah, tapi Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Sebab ini bukan i'tidal, ini berdiri kedua. Jadi berdirinya 2 kali. Tsumma rafa'a, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri lagi. Faqama qiyaman tawilan, dan dia berdiri dalam berdiri yang panjang sekali. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi berdiri yang kedua ini adalah berdiri yang tidak lama seperti lamanya berdiri pertama. Makanya kata ulama, berdiri yang kedua di rakaat pertama ini panjang bacaannya sekitar bacaan 200 ayat. Jadi kalau berdiri pertama 286 atau 250 ayat, berdiri yang kedua sepanjang 200 ayat begitu. Dan kita belum nemu itu ya, ada orang yang sholat gerhana beneran begitu bacanya 250 gitu. Imamnya juga apa namanya kayaknya gak kuat juga itu lama-lama berdiri gitu. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku yang kedua di rakaat pertama nih. Ruku yang kedua di rakaat pertama ruku'an tawilan, rukunya panjang. Wa huwa duna ruku' al-awwal, tapi panjangnya tidak seperti panjang rakaat ruku yang kedua.
Jadi kalau ruku yang pertama itu panjangnya katanya tuh bisa sampai 100 ayat kayak gitu. Jadi tasbihnya yang dibaca tapi lamanya tuh sampai 100 ayat. Kalau yang kedua ini, ruku yang kedua ini panjangnya bisa sampai 80, kira-kira 80 ayat. Jadi benar tuh. Maksudnya Nabi Muhammad SAW benar-benar pengen bikin orang-orang tuh tetap dalam keadaan ibadah selama terjadi gerhana matahari. Takut-takut kagak balik lagi nih matahari. Kalau kagak balik lagi kan namanya kiamat gitu. Kalau kiamat lagi ibadah kan cakep gitu. Diambil nyawanya lagi ibadah. Yang repot kan tuh kalau lagi nonton kan begitu, lagi nonton diambil itu ya penyawanya. Maka daripada itu sholat gerhana memang sunnahnya lama, dan sunnahnya tuh kalau bisa orang yang kagak kuat berdiri bawa bangku. Jadi kapan waktu dia kagak lagi kuat berdiri, dia tinggal duduk di bangku yang dia udah siapin begitu. Duna ruku'il awal, ruku yang kedua ini di rakaat pertama lamanya tidak selama rakaat ruku yang pertama. Jadi kira-kira 80 ayat. Summa sajad, kemudian i'tidal. Habis itu kan sujud nih, maksudnya i'tidal dulu sebagaimana biasa. Summa sajad, kemudian dia sujud. Summa qama qiyaman tawila. Kemudian setelah sujud, maksud sujud duduk kayak biasa tuh, sujud duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi. Kemudian berdiri rakaat kedua. Nah kan tadi kita bilang sholat gerhana itu 2 rakaat, masing-masing serakaat itu berdirinya 2 kali. Jadi ini rakaat kedua, ini jatuhnya berdiri yang ketiga. Karena rakaat pertama berdiri 1, berdiri kedua. Ini rakaat kedua berdiri yang ketiga, qiyaman tawilan. Berdirinya lama, wa huwa dunal qiyamil awal, tapi tidak selama berdiri di rakaat yang pertama. Maksudnya tidak selama berdiri pertama dan kedua. Jadi berdirinya nih kira-kira 150 ayat, 180 atau 150 ayat. Tsumma raka'a ruku'an tawilan. Kemudian setelah itu ruku lagi, rukunya lama. Ini ruku yang ketiga. Nah, di rakaat pertama ini ruku yang di rakaat yang kedua ini ruku yang pertama gitu. Tapi jatuhnya ruku yang ketiga. Tawilan, rukunya panjang. Itu kira-kira bacaan 50 ayat. Jadi kalau ruku yang pertama 100 ayat, ruku yang kedua 80 ayat, ruku yang ketiga 50 ayat. Kira-kira begitu. Tapi bentuk panjang-panjang begini bukan rukun, bukan syarat. Jadi kalau sholat gerhana asal 2 rakaat aja boleh nggak apa-apa begitu. Jadi dia tahu nih ada gerhana nih, dia ngikutin informasinya ada gerhana, dan dia di kota, di negara yang gerhananya kelihatan. Lalu dia cari info kiri kanan, cari info, ternyata nggak ada yang bikin sholat gerhana. Sholat gerhana di rumah aja dah sendiri. Karena dia sendiri kan lama-lama capek juga tuh begitu. Dia sholat kayak biasa aja deh 2 rakaat, asal dapat sunnahnya aja boleh, nggak apa-apa. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa karena kan gerhana tuh terjadi beberapa kali. Riwayat yang sampai kepada kita emang ada riwayat yang modelnya begini, 2-4 kali berdiri. Ada riwayat yang sampai kepada kita Nabi Muhammad sholatnya 2 rakaat biasa kayak sholat sunnah begitu. Jadi ini ruku yang ruku yang ketiga. Duna ruku'il awal, tapi tidak lama seperti ruku yang pertama dan yang kedua. Tsumma rafa'a, kemudian berdiri lagi. Berdiri untuk berdiri yang keempat di rakaat yang kedua. Faqama qiyaman tawilan, berdirinya lama. Dunal qiyamil awal, tapi tidak selama berdiri yang pertama dan kedua. Jadi berdirinya yang keempat nih kira-kira bacanya 100 ayat. Tsumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian dia ruku'an tawilan, rukunya panjang juga. Cuman panjangnya duna ruku'il awal, tidak sepanjang ruku yang pertama dan kedua dan ketiga begitu. Jadi ini panjangnya kira-kira 25 ayat, 30 ayat. Tsumma rafa'a ra'sahu tsumma sajad. Kemudian dia angkat kepalanya, maksudnya dia i'tidal.
thumma sajad, kemudian sujud sebagaimana biasa salat, thumman sarafa, kemudian selesai salat, wa qadin jalati syamsu fa khataban nas, dan injalat. Jadi Nabi Muhammad insaraf itu artinya Nabi Muhammad selesai salatnya, wa qad injalati syamsu, dan matahari telah terang benderang. Begitu. Jadi benar tuh salatnya itu memang selama gerhana matahari. Jadi matahari ini bulat, mulai ketutupan bulan kan sederajat, 2 derajat, sampai bulatan penuh, sampai kemudian lewat itu bulan, ini kan lama, panjang, bisa 2 jam. Itu selama 2 jam tuh Nabi Muhammad sholat itu 2 rakaat itu. Itu kata Sayyidina Ibn Abbas, beres-beres sholat, matahari udah terang lagi, gitu. Fa khataban nas, kemudian Nabi Muhammad berdiri untuk khutbah gerhana. Jadi khutbah gerhana sama kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya setelah sholat, begitu. Dan sama-sama sunnah hukumnya. Jadi kalau ada gerhana kita kagak bikin khutbah, tiba-tiba ada gerhana, udah bikin sholat aja lah, kita bilang begitu. Yang penting jamaah datang, khotibnya siapa? Udah nggak usah ada khutbah. Yang penting sholat aja, gitu. Khutbahnya nggak apa-apa. Jadi khutbahnya hukumnya sunnah, muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari, dan ini teksnya matanya dari Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayati Muslim, dan dalam riwayatnya Imam Muslim, salahina kasafati syamsu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat ketika terjadi gerhana matahari, thamaniya rakaatin, itu 8 kali ruku, fi arba'i sajadatin, dalam 4 kali sujud. Berarti tetap nih dua rakaat, karena 4 kali sujud, cuman rukunya ada 8 kali. Berarti kalau rukunya 8 kali, masing-masing serakaat berdirinya 4 kali gitu. Tapi ini riwayat yang tidak tidak dikuatkan. Wa an Ali radhiyallahu anhu mithla dzalik, dan disebutkan daripada Sayyidina Ali seperti itu. Walahu, dan juga dalam riwayat Imam Muslim, an Jabirin, dari sahabat Jabir bin Abdullah, shalla 6 rakaatin bi arba'i sajadat, berdiri Nabi Muhammad melaksanakan salat 6 rakaat, 6 kali ruku, bi arba'i sajadat, dengan 4 kali sujud. Berarti 1 rakaat berdirinya, rukunya 3 kali. Begitu. Wali Abi Dawud radhiyallahu wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Imam Abi Dawud, an Ubay bin Ka'ab, daripada Ubay bin Ka'ab, shalla faraka 5 rakaat. Nah, jadi riwayatnya beda-beda nih. Nah, ini kalau riwayat yang beda-beda, ini riwayat disebut dengan istilah ittirab. Riwayat yang ittirab itu tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah riwayat yang yang kuat, yang tidak ada istilahnya entar dia bilang ini, entar dia bilang itu, begitu. Nah, yang kuat di antara banyak riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW sholatnya yaitu sebanyak 2 rakaat, masing-masing rakaat 2 kali berdiri. Jadi 4 kali berdiri, begitu. Itu hadis tentang sholat gerhana. Dan itu tadi kita katakan bahwa karena gerhana terjadi di zaman Nabi Muhammad hidup itu beberapa kali. Karena itulah kemudian riwayat yang sampai kepada kita juga banyak variasinya. Kita tadi bilang Imam Abi Hanifah justru mengatakan sholat gerhana itu sama seperti sholat sunnah pada umumnya, ya 2 rakaat aja, begitu. Karena memang riwayatnya ada, begitu. Ini sholat gerhana. Hadis selanjutnya masih daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan juga Abbas, ma habbatir rihu qattu illa jathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban
Rawahu al-Bukhari, rawahu Syafi'i wa Tabarani. Ini nggak ada kaitannya sama gerhana nih, tapi ini hadis ini nyambung, masih sama soal fenomena alam. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan mahabbatir rih, adalah ada angin berhembus. Qatun, ini maksudnya angin tuh topan, puting beliung, apalagi tuh pokoknya angin-angin kencang. Tidaklah ada angin yang bertiup kencang illa kecuali jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi, beliau jasa tuh dia turunin badannya bersandar pada lututnya. Apa tuh bahasa Indonesianya? Bukan jongkok, bukan. Kayak kayak orang lagi mohon-mohon. Jadi berdirinya tuh di atas lutut begitu. Jasa tuh begitu. Begitu tuh. Jadi dari kalau lagi ada angin kenceng, Nabi Muhammad langsung begini. Tuh langsung begitu tuh. Tuh. Sambil ngangkat tangan, tuh namanya jasa. Kalau bahasa kayak orang kalau di TV-TV itu kayak orang lagi ngelamar perempuan gitu. Kan ya pakai berlutut. Tapi berlututnya bukan begitu. Berlututnya yang tadi tuh yang dua kakinya sama-sama dua lututnya sama-sama di atas tanah. Nah, ketika angin kencang datang Nabi Muhammad begitu, kemudian Nabi Muhammad berdoa, Allahumma, ya Allah, ij'alha, jadikanlah angin ini yang kencang ini rahmah, sebagai rahmat, wala taj'alha azaban, dan janganlah jadikan angin ini sebagai azab, siksaan bagi kita, begitu. Dan ini doa masyhur ya. Dan ini mestinya kita laksanain. Kalau udah belajar ketemu hadisnya, ya kita belajar amalin gitu. Sebab Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu rahmat Allah itu diturunkan kepada umatnya yang kalau dengar hadis dia amalin. Rahimallahu mra'an sami'a maqalati wa amila biha. Allah benar-benar sayang, ngasih rahmat, kasih sayangnya kepada umatku, idza sami'a maqalati, yang kalau dia dengar perkataanku, amila biha, dia kerjain, begitu tuh. Jadi kalau udah dengar, ntar kita amalin. Kapan waktu ada angin, kita berlutut doa, Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan ini angin jadi rahmat, jangan jadikan angin sebagai azab, begitu. Waqad warada tamamu hadis, dan ada ada hadis yang lain riwayatnya mirip, maksudnya doanya mirip. Doanya Allahumma ja'alha riyahan, ya Allah jadikanlah ini angin yang riyahan itu sepoi-sepoi, yang menyejukkan. Wala taj'alha rihan, dan janganlah ini jadikan angin yang merusak. Ini salah satu bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita habisin satu lagi hadis termasuk minggu pertemuan depan masuk bab salat istisqa. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari sahabat radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya, annahu shalla fi zalzalatin sita raka'atin wa arba'a sajadatin wa qala hakadha salatul ayat wa hakadha salatul al-ayat. Dari ini bukan hadis Nabi nih, ini namanya asar. Asar itu perbuatan sahabat Nabi. Jadi disebutkan bahwa Sayyidina Ibnu Abbas itu idza shalla fi zalzalatin sita rakaat, dia melakukan soal kalau terjadi zalzalah itu gempa bumi. Kalau terjadi gempa bumi, shalla sita rakaatin, salat dalam bentuk 6 kali ruku, wa arba'a sajadatin, dan 4 kali sujud. Jadi modelnya 2 rakaat, cuman masing-masing rakaat berdirinya 3 kali. Jadi seperti 6 kali ruku,
dan 4 kali sujud. Wa qala, kemudian dia mengatakan, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, hakadza sholatul ayat, beginilah salat fenomena alam, namanya gitu. Sholatul ayat itu salat fenomena alam gitu. Ini namanya salat. Ini perkataan Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi salat ada bencana itu namanya sholatul ayat. Wa dzakara Syafi'i, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa dzakara Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i menyebut an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mithlahu, sama kayak begitu. Artinya riwayat ini ternyata bukan cuma Sayyidina Ibnu Abbas doang. Sayyidina Ali juga begitu juga. Sayyidina Ali juga begitu. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Sayyidina Ibnu Abbas, tapi kalau Imam Syafi'i meriwayatkan Sayyidina Ali, begitu juga melakukannya. Dan sahabat Ibnu Abbas ini kan orang yang paling, apa bahasa kita, paling soleh. Beliau itu tidak mungkin mengerjakan sesuatu kecuali kalau memang itu diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mesti tidak ini mesti bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan dia sendiri, tapi diilhami atas apa yang dia lihat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebagian ulama kita yang mengatakan perbuatan sahabat itu bagian dari dalil. Jadi asal dikerjain sama sahabat itu juga cukup jadi dalil. Kalau kata Imam Syafi'i enggak, kalau dikerjain sama sahabat dan tidak diingkari itu yang jadi dalil. Tapi kalau ada sahabat Nabi kemudian itu diingkari oleh sahabat yang lain, maka itu jadi pertimbangan apakah dikerjakan atau tidak. Sebab harus mesti ada kesepakatan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu hadis yang kita pelajari tentang salat istisqa. Intinya salat gerhana. Intinya salat gerhana itu yang paling masyhur prakteknya 2 rakaat 4 kali berdiri gitu. Tapi ada tadi riwayat yang mengatakan cukup 2 rakaat saja, atau juga ada riwayat lain kalau selain gerhana seperti gempa bumi itu sholatnya 3 kali berdiri, 2 rakaat tapi 3 kali berdiri setiap rakaatnya, jadi 6 kali berdiri sebagai dimana riwayat Sayyidina Ibnu Abbas dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Termasuk tadi ada doa Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan hujan ini, jadikan angin ini sebagai rahmat, jangan jadikan sebagai azab. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada nggak yang mau nanya? Ya. Terkait dari sholat tarawih yang Rasulullah melaksanakannya di lapangan. Nah, untuk saat ini kan ada sebagian juga yang kayak seperti itu ya, melaksanakannya di lapangan. Apakah dulu Rasulullah sholat di lapangan karena masjidnya kecil, tidak berada di lapangan karena banyak jemaahnya, atau memang sunnahnya yang afdol di lapangan itu? Ya. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, sholat gerhana, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu afdolnya tetap di masjid begitu. Tapi Nabi Muhammad tuh sholat Idul Fitri itu di lapangan. Nah, kata Imam Syafi'i di lapangan, sebab kan kalau Idul Fitri, Idul Adha yang keluar tuh bukan cuman yang sholat. Semua orang, bahkan perempuan yang haid pun kan disunahkan untuk ikut keluar waktu Idul Fitri, Idul Adha. Dan bukan cuman keluar, tapi kan menyaksikan sholat sekaligus mendengarkan khutbah. Anjurannya kan begitu. Maka untuk mengakomodasi mereka agar mereka tidak terhalang, ya kita sholatnya di luar. Dan memang jumlahnya banyak. Yang kalau kita pakai Nabawi itu kagak muat. Artinya kata Imam Syafi'i, kalau masjid bisa mengakomodasi banyaknya jamaah,
Lalu orang-orang yang tidak sholat seperti perempuan haid bisa juga terakomodasi di pinggir-pinggiran masjid, maka masjid lebih utama begitu. Tapi kalau mazhab yang lain udah dipotong, pokoknya kalau Idul Fitri sunnahnya di luar gitu. Alasannya kenapa? Ya dulu Nabi Muhammad begitu. Kalau Imam Syafi'i enggak, sunnahnya tetap di masjid. Sebab alasan di lapangan tuh untuk mengakomodasi jumlah jamaah dan memfasilitasi perempuan-perempuan yang tidak sholat itu untuk bisa hadir menyaksikan sholat dan mendengarkan khutbah. Makanya di luar. Artinya pilihan pertama tuh bukan lapangan, pilihan pertama tetap masjid. Tapi kalau masjid nggak ada, baru keluar. Nah, tapi kalau imam yang lain, mazhab yang lain dari awal kudu di luar. Dari awal memang di luar begitu. Nah, yang jadi jelek itu kan kalau ada masyarakat yang masjidnya megah tuh maksudnya luas, bisa mengakomodasi, tapi malah milih di jalan, begitu. Artinya milih di alun-alun yang alun-alunnya tuh nggak seberapa, cuman berapa meter. Akhirnya gara-gara alun-alun kepake, banyak jalan tertutup, tuh kan menghalangi mobilitas masyarakat lain. Ya kan nggak semua orang ikut sholat kan begitu kan ya, maksudnya ada orang yang hajatnya ke sini dan sebagainya. Maka kalau memang masjid bisa, masjid aja begitu. Nanti perempuan-perempuan yang terhalang untuk masuk masjid bisa di latar depan di lapangan untuk sekedar menyaksikan sekaligus mendengarkan. Tapi kalau memang masjidnya nggak muat, ya di lapangan lah, nggak ada masalah begitu. Tapi pastikan lapangan itu juga sebaiknya jangan jangan mengganggu. Kalau Idul Fitri sih kagak mengganggu ya, sebab Idul Fitri sih semua lebaran semua begitu. Orang cek juga kan lebaran kalau Idul Fitri kan gitu. Kalau Idul Adha nih kan nggak semuanya nih. Idul Adha kan malah mall itu karyawan mall kalau Idul Fitri mah masuk siang, tapi kalau Idul Adha mah tetap dari pagi dia masuk gitu. Jadi kagak ngelihat itu kalau lebaran haji. Nah, maka itu tadi. Jadi soal lapangan itu kalau Imam Syafi'i melihatnya pilihan sekunder kedua. Kalau mazhab yang lain dari awal udah lapangan begitu. Oke? Ada lagi? Ente mau enggak? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.